Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Edo dalam channel YouTube Fisika MIUSB Filelman Batam, membahas tentang gerak melingkar yang sebelumnya sudah saya jelaskan melalui aplikasi Google Meeting. Oke, kali ini berbicara tentang gerak melingkar. Harus tahu dulu apa yang menjadi ciri dari gerak melingkar itu sendiri, kemudian konsepnya seperti apa. Oke, yang pertama, benda dikatakan gerak melingkar apabila syarat yang pertama itu adalah besar kelajuan linearnya tetap. Besar kelajuan linearnya tetap atau V-nya konstan. Nah, yang kedua, ciri-ciri dari gerak melingkar itu adalah kecepatan sudutnya tetap. Kecepatan sudutnya tetap atau simbolkan dengan omega sama dengan konstan. Ya, D itu ciri-ciri gerak melingkar. Kemudian ada lagi yang ketiga, itu percepatan sentripetal. Jadi dalam gerak melingkar itu ada namanya nanti percepatan sentripetal. Nanti akan kita pelajari satu-satu. Tetap ya, atau simbolkan dengan AS konstan. Ya, percepatan sentripetalnya tetap. Kemudian lintasannya lingkaran. Nah, ini ciri-ciri dari gerak melingkar. Harus memenuhi keempat ini. Pertama, kelajuan linear tetap, kecepatan sudut tetap, percepatan sentripetal tetap, kemudian lintasannya berbentuk lingkaran. Oke, kita masuk lagi. Ada selanjutnya besaran-besaran dalam gerak melingkar. Gerak melingkar. Yang pertama ada namanya periode. Ada periode disimbolkan dengan T besar. Ini adalah periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Artinya apa? Waktu T yang dibutuhkan untuk melakukan putaran. Ya, itu periode. Jadi kalau seandainya ini berbentuk lingkaran, nah anggap ini jarum jam. Ya. Nah, jarum jam. Ketika dia berputar satu keliling lingkaran itu berapa waktunya? Jadi itu dinamakan dengan periode. Jadi periode itu apa? Lamanya jarum jam ini berputar mengelilingi satu lingkaran penuh. Itu yang dinamakan dengan periode. Atau secara matematisnya T itu sama dengan T per N. Atau T itu adalah waktu, satunya sekon, N itu jumlah putaran. Ya, kemudian T adalah periode. T besar ya, satunya tetap sekon. Kemudian yang kedua ada namanya
frekuensi. Ya, frekuensi atau disimbolkan dengan F. Frekuensi itu merupakan kebalikan dari perioda. Saya gambarkan lagi ya lingkarannya. Anggap ini jarum jam lagi. Ya, perhatikan. Frekuensi itu dia jumlah putaran tiap satuan detik. Ya. Jadi frekuensi itu jumlah putaran tiap satuan detik atau N/T. Mana dia jumlah putarannya? Misalkan bergerak 1 detik berapa putarannya sampai satu lingkaran penuh. Jadi kayak gitu. Berarti kalau jam geraknya detik, berapa detik? Berarti 60 detik. Ya, jadi frekuensi itu berarti frekuensinya berapa? 60 Hz satu lingkaran jam ini. Karena dia adalah banyaknya putaran yang dihasilkan tiap satuan waktu. Bisa jadi 1 kali putaran dibagi waktunya. Misalkan 1 kali putaran jam ini berapa waktunya? Berarti 60 detik. Berarti frekuensinya berapa? 1/60. Nah, jadi gitu. Ya. Jadi dia lamanya putaran tiap satuan waktu. N jumlah putaran T waktu sekon. F itu frekuensi atau Hz satunya ya. Dia ini juga bisa ditulis dengan 1/T. Kenapa 1/T? Karena dia kebalikan dari perioda. Oke, kita contohkan. Contohnya ya, ini contoh. Kita anggap ini jam. Coba hitung jarum jam ini, gambar ini kita coba. Jarum jam itu frekuensinya bergerak kita anggap ini angkanya 12. Bergerak dari angka 12, detiknya berputar sampai kembali ke angka 12. Berarti dia melakukan 1 kali putaran. N-nya berapa? 1. Berapa detik waktu yang dibutuhkan mengelilingi satu lingkaran penuh ini? Kalau jarum detik jam ini, berarti dia T-nya berapa? 60. Berarti kalau seandainya kita mencari frekuensi, maka frekuensi jarum jam yang bagian detiknya itu bergerak adalah 1/60. Berapa 1/60? Lebih kurang 1,6 Hz. Nah, ini frekuensi. Nah, kalau periodenya gimana? Berapa waktunya? 60 dibagi jumlah putarannya 1, berarti 60 sekon. Nah, itu untuk 1 jam, 1 lingkaran jam. Nah, jadi kira-kira seperti itu frekuensi dan periode. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang namanya dalam besaran gerak melingkar itu ada namanya kecepatan sudut, kemudian percepatan linier, percepatan sudut. Nah, kita lanjut. Yang ketiga itu kecepatan sudut atau disimbolkan dengan omega. Ya. Omega itu dia setara dengan 2pi kali F. Ya. Nah, ini kecepatan sudut. Atau kalau dia hubungannya dengan periode gimana? Omega itu 2pi per T. Karena frekuensi itu adalah seperti. Nah, jadi gitu. Oke. Nah, untuk menghitung besar sudut yang dihasilkan, besar sudut itu dapat dicari dengan theta dibagi sama dengan omega dikali waktu. Omega ini bisa diganti dengan 2pi kali F kali T. Ya. Atau bisa lagi diganti dengan theta itu adalah 2pi per T besar kali T kecil. Nah, jadi gitu. Itu untuk sudut yang dihasilkan. Ya, ingat ini sudutnya.
Dia ada dua, ada kecepatan sudut, ada sudutnya gitu. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada namanya kecepatan linear. Ya, kecepatan linear. Nah, kecepatan linear di sini, oke, saya gambarkan dulu lah. Ini lingkaran, ya anggap aja bulat. Ini jari-jarinya, tanggap di sini sudut theta misalnya. Nah, kalau kecepatan sudut pasti dia melingkar. Nah, ini omeganya. Kemudian ini ada namanya kecepatan linier. Nah, ini dia. Kecepatan linier itu dia adalah kecepatan yang tegak lurus terhadap bidang. Dia menjauhi lingkaran. Nah, ingat. Kecepatan linier itu dia sifatnya menjauhi lingkaran. Apanya menjauhi lingkaran? Arahnya. Kemudian ada lagi percepatan sentripetal. Nah, sifatnya itu menuju pusat lingkaran. Nah, ini ya. Oke, kecepatan linier V itu sama dengan omega kali R. Ya. V itu sama dengan omega kali R. Atau P itu sama dengan 2πf kali R. Ya, 2πf kali R atau 2pi per T kali R. Nah, sama dia. Boleh kalian pakai, mana yang diketahuinya nanti kita lihat. Oke, sebagai keterangan rumus saya jelaskan di sini. Ya, biar tahu. Omega itu kecepatan sudut. Satuannya dalam radian per sekon. Kemudian V itu adalah kecepatan linear, tetap dia meter per sekon. Apalagi ya, R itu jari-jari lingkaran. Nah, satunya meter. Nah, selebihnya udah. Jadi itu yang harus kalian ketahui dari besar-besaran gerak melingkar. Kemudian ada yang terakhir, namanya yang kelima itu percepatan sentripetal. Nah, atau disimbolkan dengan AS. Ya, percepatan sentripetal ini sesuai yang saya katakan tadi, dia tegak lurus terhadap bidang lingkaran, tetapi dia mendekati pusat lingkaran. Apa bedanya dengan kecepatan linier? Kalau kecepatan linier dia tegak lurus terhadap bidang lingkaran, tetapi sifatnya adalah menjauhi arahnya menjauhi bidang lingkaran. Oke. Nah, percepatan sentripetal itu sama dengan bias V per R. Kecepatan linier dibagi dengan jari-jari. Itu cara matematikanya ya. V itu adalah sama dengan tadi apa? Omega kali R. Karena ini V-nya kuadrat, maka omega kali R-nya dikuadratkan per R. Nah, berarti ini jadi apa? Omega kuadrat kali R kuadrat per R. Ini coret, ini mampus. Tinggal jadi apa? Kecepatan sentripetal itu omega kuadrat ya kali R, atau omega itu sama dengan apa? 2πf dikuadratkan kali R. Sama dia, terserah. Jadi pengembangan rumus itu kalian harus tahu, harus bisa. Ya, bisa lagi nggak dikembangkan rumusnya? Bisa. Jadinya apa? 2pi per T
dikuadratkan kali R. Nah, ini untuk percepatan sentripetal. Oke, terserah kalian mau pakai yang mana. Lihat nanti soalnya apa yang diketahui. Nah, itu yang dipakai. Oke, itu untuk besaran-besaran dari gerak melingkar. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi gerak melingkar, saya mau jelaskan dulu terlebih dahulu tentang konversi satuan dari gerak melingkar. Ya, coba perhatikan baik-baik. Dalam gerak melingkar itu satuan yang sering muncul itu ada namanya RPM atau rotasi per menit. Ya, atau putaran per menit, sama, rotasi itu kan putaran bahasanya. Kemudian ada RPS, itu rotasi per sekon, per detik. Kemudian ya, coba lihat. Jadi dia 1 RPM itu, ya, jangan ragu, ada putaran, orang bilang ada rotasi per menit, ada putaran per menit, sama dia. Jadi RPM itu jika dirubah ke dalam radian per sekon, kenapa? Karena satuan secara apanya kan radian per sekon kan untuk gerak melingkar. Nah, kalau seandainya di soal nanti dalam RPM merubahnya ke radian per sekon, itu dapat dicari dengan 2pi per 60 radian per sekon. Nah, sementara untuk RPS itu sama dengan 2pi per 1 radian per sekon. Nah, ini 1 RPM, 1 RPS ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi namanya 1 putaran. Nah, 1 putaran itu setara dengan 2pi radian. Ya, 2pi radian. Nah, 2pi radian itu atau setara dengan 360 derajat. Ya, ini udah tahu juga karena di lingkaran kan. Jadi kalau lingkaran itu dia 360 derajat. Oke, kalau kalian udah paham, kita lanjutkan. Untuk yang materi terakhir sebelum saya kasih contoh soal, itu ada namanya penerapan gerak melingkar. Nah, ini penerapan gerak melingkar. Pertama, dalam apa? Dalam hubungan roda. Pertama, ada namanya roda sepusat. Gambarnya. Nah, ini misalkan roda A, roda B, ini RA. Kemudian ini LB. R itu adalah jari-jarinya. Oke. Nah, kalau dia sepusat, yang harus diingat konsepnya adalah kecepatan sudutnya sama. Nah, ini ciri-cirinya. Kecepatan sudutnya sama. Omega A itu sama dengan omega B. Gimana cara ngerubahnya? Bisa nggak omeganya rubah? Bisa. 2pi kali F A sama dengan 2pi kali FB. Ya, boleh ini dipakai kalau seandainya dia frekuensinya jangan diketahui. Nah, atau bisa lagi dirubah ke 2pi per T roda A itu sama dengan 2pi per T roda B ya. Nah, kenapa demikian? Karena dia kecepatan sudutnya sama ya. Atau tadi kan dasar kita kan V itu adalah omega kali R. Nah, maka kalau omega aja gimana? V per R. Maka omega A sama dengan omega B itu bisa diganti dengan apa? V per R roda A itu sama dengan V per R roda B ya. Kemudian yang kedua ada namanya
roda bersinggungan dan dihubungkan tali. Roda bersinggungan, ini dia searah ya, sorry lupa saya. Nah, roda bersinggungan atau dihubungkan tali. Nah, bersinggungan, coba lihat. Ini A, ini B misalkan ya, ini A. Nah, ini RA, ini RB. Nah, ini putarannya ke sini, ini pasti putarannya ke kiri. Nah, apa ciri-ciri kalau roda bersinggungan? Yang pertama adalah arahnya pasti berlawanan. Nah, syaratnya apa? Kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Jadi bedanya dengan roda sepusat itu adalah pada kecepatannya. Kalau roda sepusat itu kecepatan sudutnya yang sama. Kalau roda bersinggungan, terhubung tali itu kecepatan linearnya yang sama. Oke. Kita lanjutkan. V itu berarti sama dengan omega kali R roda A sama dengan omega kali R roda B. Ya, jadi gitu. Bisa lagi nggak dikembangkan? Bisa. Gimana? 2pi per F kali R roda A, 2pi per F kali R roda B, atau 2pi per T kali R roda A itu sama dengan 2pi per T kali R roda B. Sama dia. Ini hanya pengembangan rumusnya saja. Oke, itu konsepnya untuk yang dihubungkan tali. Selanjutnya ada yang bersinggungan, selanjutnya ada yang dihubungkan dengan tali. Ya. Nah, kalau yang dihubungkan dengan tali, dia arahnya searah. Ya. Ini RB, anggap ini roda B, ini A, ini RA. Oke. Arah putarannya pasti searah. Kemudian kecepatan linearnya sama. Ya, sama dengan yang tadi. Oke. Sama, VA-nya sama dengan VB. Oke, satu lagi konsepnya, jika, ya ini ingat, jika jari-jari roda A lebih besar daripada roda B, maka kecepatan, nah ini itu konsepnya, maka kecepatan sudut B pasti sudut A pasti lebih kecil daripada kecepatan sudut B. Ya, ingat, semakin besar jari-jarinya, maka kecepatan sudutnya makin kecil. Artinya apa? Jika jari-jari roda A lebih besar daripada roda B, maka kecepatan sudut A pasti lebih kecil daripada kecepatan sudut roda B. Oke, nah selanjutnya kita masuk lagi ke contoh soal. Baik, untuk contoh soal di sini ada 2 buah contoh soal. Yang pertama, mungkin sama-sama kita lihat, sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan melakukan 420 putaran tiap menit. Jika, nah ini terasa seru ya. Jika jari-jari lintasannya adalah 20 cm, tentukan kecepatan linearnya. Oke, kita jawab. Perhatikan soal nomor 1 ya. Pertama, diketahui bahwa dia kecepatan sudutnya itu adalah 420 rpm atau putaran tiap menit. Nah, ini. Nah, untuk ini kita harus rubah dulu. Sebelumnya kita pelajari bahwa kecepatan sudut itu kan satuannya adalah dalam radian per sekon. Nah, gimana cara merubahnya? Tadi kan 1 rpm itu 1 rotasi per menit atau 1 putaran per menit itu kan 2pi per 60 radian per sekon. Maka di sini 420, maka kita kali 420 kali 2pi per 60. Coret, ini 7 kan? Berarti dia dapatnya berapa? 14 pi radian per sekon. Nah, ini baru kecepatan sudutnya.
Apa diketahui lagi? Jari-jarinya adalah 20 cm. Nah, kalau kita rubah ke meter jadi berapa? 0,2 meter. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah kecepatan linier? Kecepatan linier itu tadi kan telah kita pelajari bahwa dia sama dengan omega dikali dengan jari. Tinggal kalikan aja. Kecepatan sudutnya berapa? 14 pi radian per second kali 0,2 meter. Nah, jadinya berapa? 14 kali 0,2. Dapatnya adalah 2,8 pi ya meter per second. Nah, itu untuk cara mengkonversi dan menentukan kecepatan linier. Nah, soal yang kedua. Nah, ini lagi perhatikan baik-baik konsepnya. Yang kedua adalah tentang hubungan roda-roda. Diketahui 3 buah roda A, B, dan C, satu dihubungkan dengan tali, satu lagi sepusat. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Oke. Nah, roda A itu kecepatan sudutnya adalah berarti omega A 10 radian per second. Kemudian jari-jari roda A itu adalah RA. Berapa? 5 cm atau 0,05 meter. Kemudian roda B itu 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian roda C jari-jarinya 30 cm atau 0,3 meter. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan linier C. Nah, ini tolong perhatikan baik-baik. Kalau ada soal kombinasi seperti ini 3 buah roda, kalian harus berpikir secara imajinasi sesuai dengan logika kalian. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Ini roda dihubungkan dengan tali. Kira-kira mana yang lebih dulu kita kerjakan, kita selesaikan persoalannya. Nah, caranya gimana? Ini sesuai dengan kondisi rodanya. Ini dalam kehidupan sehari gimana? Pernah gak kalian melihat mesin penggiling tepung? Nah, sama ini prinsipnya. Satu roda dihubungkan dengan roda yang kecil sehingga 3 buah roda jadi berputar. Lalu gimana cara menyelesaikan? Berarti kita selesaikan dulu yang roda. Yang mana rodanya? Apakah yang sepusat atau yang dengan tali? Nah, itu tergantung dari besar ukurannya. Kemudian logikanya itu kita seperti apa gitu. Ya, berarti apa? Roda yang B pasti menarik roda yang A lebih dulu, sehingga roda yang C ikut berputar. Ya, perhatikan, pasti ditariknya terlebih dahulu sehingga roda C ikut berputar. Oke, coba kita lihat. Ya, dia jari-jari C yang paling besar. Jadi kita selesaikan dulu yang mana? Hubungan dengan tali. Coba lihat konsep hubungan dengan tali gimana. Roda yang dihubungkan dengan tali itu kecepatan liniernya sama. Karena ini dihubungkan dengan tali B dan C dan A, berarti VB itu sama dengan VA. Ya. VB sama dengan VA. V itu tadi kan udah belajar kan? V itu adalah omega kali R. Maka di sini VB itu apa? Omega B kali RB sama dengan omega A kali RA. Nah, omega AB belum diketahui kan? Nah, ini yang kita cari terlebih dahulu, kecepatan sudut B itu berapa gitu. RB, mana RB? Ini 0,1. Omega A itu 10. RA 0,05. Ya. Nah, sehingga omega B itu kali 0,1 itu sama dengan 0,5. Omega B itu sama dengan 0,5 dibagi 0,1
Nah, 0,5 bagi 0,1, jawabannya adalah kalau nggak salah 5 ya. Ya, 0,5 dibagi 0,1, jawabannya 5 kalau nggak salah. Ya, jawabannya 5. Nah, itu baru kita dapat omega B. Nah, coba lihat, dapat omega B. Antara A dan C itu dia sepusat. Ya. Antara A dan C dia sepusat. Gimana? Berarti kita cari yang C lagi. Ya, ini sepusat kan? Selesaikan yang sepusat lagi. Berarti kalau sepusat apa yang sama? Kecepatan sudut A itu sama dengan kecepatan sudut C. Ya. Kalau sepusat tadi kan udah belajar kan, bahwa konsep itu dia kecepatan sudut A pasti sama dengan kecepatan sudut C, karena kecepatan sudutnya sama. Kalau dihubungkan dengan tali atau bersinggungan itu kecepatan linearnya yang sama. Berarti kalau omega V sama dengan omega kali R, maka untuk cari omega gimana? V per R. Maka di sini VA per RA sama dengan VB per VC per RC. Nah, VA-nya berapa? Omega A VA. Ya, kita harus cari dulu VA-nya. VA-nya itu adalah omega A kali RA. Ya, kita cari dulu. VA berarti omega A kali RA. Omega-nya berapa? 10 kali 0,05. Berarti 0,5. VA-nya 0,5 per RA-nya berapa? 0,05. Ya. VC itu yang ditanya, per RC-nya berapa? 0,3. Sehingga VC itu kita kali silang ya. Kita kali silang. VC kali 0,05 itu sama dengan 0,3 kali 0,5. Ya, sehingga diperoleh 0,05 VC itu sama dengan 0,15. Nah, 0,3 kali 0,5 0,15. Ya, 0,15. Sehingga diperoleh kecepatan linearnya itu adalah 0,3 kali 0,5 0,15. Sehingga diperoleh berapa? Berarti kecepatannya linearnya apa? 0,15 dibagi 0,05. Jawabannya kalau nggak salah 3 meter per sekon. 0,15 bagi 0,05. Ya, diperoleh 3 meter per sekon. Ya, jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Oke, mungkin itu contoh soal dari saya. Untuk lebih pahamnya bisa kalian tonton berulang-ulang video ini untuk penjelasan gerak melingkar. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa sukseskan channel saya, tekan tombol like, subscribe, and share. Kemudian kalau ada yang tidak mengerti silakan tanyakan di kolom komentar atau via WhatsApp. Nanti akan kita bahas lagi. Kalian pelajari ini berulang-ulang, karena kalau tidak kalian cobakan kalian tidak akan paham. Baik, saya Pak Edo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.